Gak ada keluhan sakit atau apa gitu. Sakit hati sih. Oke. Enggak sakit hati. Sakit hati ya. Sebelum itu saya langsung saja mau tahu nih nama dari teman-teman berenam. Mungkin bisa sih kasih spill nama kalian buat teman-teman yang mungkin nanti lagi nonton. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Winda Seminamati Batu. Saya dari program studi psikologi semester 4. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sero Esther Mengona. Saya dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 4. Halo teman-teman, saya Katalina Resikesi dari Prodi Psikologi semester 4. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vaniasa Kaledara dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Undana semester 4. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Berta Rosana Jamri. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Nusa Tenggara. Halo semua, perkenalkan nama saya Mika Manana Kamulen. Saya dari program studi psikologi. Untuk Kak MC sendiri namanya siapa? Oh, saya belum memperkenalkan nama ya. Sorry untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Patricia Putrikaya Dewa. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat semester 4 juga. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau tanya-tanya sedikit nih. Kira-kira teman-teman tuh mau membahas topik tentang apa sih di podcast kita pada siang hari ini? Spill dikit aja dulu yang pertama tentang topik kita. Mungkin kita akan bahas tentang terapi realitas. Oh, oke. Mungkin itu kreativitas kayaknya belum terlalu familiar ya di dunia orang. Kalau gitu, menurut teman-teman sendiri nih, apa sih terapi realitas itu? Nah, jadi teman-teman, terapi realitas itu adalah suatu proses terapeutik yang dikembangkan oleh seorang psikiater Amerika, namanya itu William Glasser. Nah, jadi terapi realitas ini dia memfokuskan pada tingkah laku klien yang sekarang. Jadi maksudnya itu terapi realitas ini dia menguraikan prinsip-prinsip dan prosedur yang dirancang untuk membantu orang-orang untuk mencapai suatu identitas berhasil. Nah, jadi di sini tuh terapi realitas itu dia memandang ada dua identitas dan di manusia itu ada bukan maksudnya dalam kehidupan itu terdapat dua identitas yang bisa dimiliki oleh individu, yaitu identitas keberhasilan dan identitas kegagalan. Nah, identitas keberhasilan di sini maksudnya individu yang mempunyai yang sudah bisa mencapai perilaku yang bertanggung jawab untuk diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan identitas kegagalan itu adalah individu yang dia mempunyai perilaku yang bisa dikatakan tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Jadi menurut Glasser sendiri itu seseorang yang berperilaku tidak bertanggung jawab, yang biasanya orang bilang itu mungkin orang berpendapat dia disebabkan oleh gangguan mental, itu ditolak oleh Glasser. Jadi justru Glasser ini dia berpendapat bahwa orang yang mengalami gangguan mental itu karena dia berperilaku tidak bertanggung jawab, seperti itu. Jadi bisa dikatakan terapi ini itu sangat berbeda dengan pendekatan terapeutik lain, karena terapi realitas ini dia lebih mengacu pada proses pengajaran atau teaching proses dan bukan pada proses penyembuhan atau healing proses. Jadi terapi realitas ini makanya dia itu bisa diterapkan di pengajaran, kerja kelompok, konseling perkawinan, pengelolaan lembaga ataupun penerbangan masyarakat. Jadi inti dari terapi realitas ini untuk membantu orang-orang yang merasa dia tidak bertanggung jawab atas dirinya. Benar sekali. Oke, baik. Setelah itu yang saya pengen tahu nih, teman-temannya juga pengen tahu ya, apa sih tujuan dari terapi realitas itu? Nah, tujuan dari terapi realitas itu untuk membantu seseorang untuk mencapai otonomi. Nah, teman-teman, otonomi itu merupakan
kematangan yang diperlukan bagi kemampuan seseorang untuk mengganti dukungan lingkungan dengan dukungan internal. Dapat kita simpulkan bahwa terapi realitas itu membantu individu dalam menentukan dan memperjelas tujuan-tujuan dan menjelaskan cara-cara yang menghambat kemajuan ke arah di mana tujuan yang sudah dibuat tadi, dan dapat melakukan perilaku dalam bentuk yang nyata. Oke, jadi tujuannya tuh untuk membantu seseorang mencapai otonomi. Oke, mencapai otonomi ya. Kemudian kira-kira dari tujuan yang sudah dijelaskan, kemudian ada juga pengertian yang seperti yang sudah disampaikan. Saya juga pengen tahu sih, apa sih sebenarnya fungsi, kan kalau misalnya dalam terapi itu kan pasti ada yang jadi klien, ada yang jadi konselornya. Nah, kira-kira apa sih fungsi dari terapi realitas ini dan juga peran terapisnya dalam menangani klien-klien menggunakan terapi realitas? Oke Kak, jadi pada dasarnya tugas dari terapis itu adalah melibatkan diri dengan si klien agar dapat menghadapi kenyataan. Nah, dalam tugas terapis dalam terapi realitas itu berfungsi sebagai pembimbing atau guru dalam membantu si klien untuk dapat menilai dirinya dalam bertindak secara realitas. Nah, terapi realitas juga ini berasumsi bahwa klien bisa menciptakan kebahagiaannya sendiri, dan kunci dari kebahagiaannya itu dengan menerima tanggung jawab. Oleh karena itu, terapis ini tidak menerima penggelakan atau pengebaian terhadap kenyataan, dan tidak pula menerima tindakan klien dalam menyalahkan apapun atau menyalahkan siapapun di luar dirinya dan atas ketidakbahagiaannya. Nah, fungsi penting lainnya dari terapis realitas ini adalah memasang atau membuat batas-batas dalam situasi terapeutik dalam kehidupan seseorang. Nah, jadi fungsi utama terapis ini adalah memiliki kemampuan untuk terlibat secara langsung dengan klien serta melibatkan klien dalam proses terapeutik dalam terapis realitas. Jadi fungsi dari seorang terapis dalam terapi realitas ini tuh sebagai guru ya. Nah, kemudian dari fungsi dari tujuan dan juga pengertian, saya juga mau bertanya tentang ciri-ciri. Gimana sih ciri-ciri dari terapi realitas ini? Oke, tentu ada dari terapi realitas ada ciri-ciri ya yang membedakannya dari terapi terapi yang yang lain. lainnya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Fani, itu bilang Glenn sendiri berpendapat bahwa dia berpendapat kalau segala bentuk gangguan itu karena adanya ketidaktanggungjawaban dari diri sendiri. Maka dari itu ciri yang pertama itu terapi realitas itu menolak konsep penyakit mental, karena ia berasumsi bahwa segala bentuk gangguan tingkah laku itu karena adanya ketidaktanggungjawaban dalam dirinya sendiri. Jadi dia tidak mengakui kalau misalnya orang tuh sangat penyakit gangguan Iya. mental, tapi Itu kan bertanggung tidak jawab. bertanggung jawab sendiri sendiri. Mungkin tambahan Glaser itu bukan tidak mengakui, tapi dia tidak memfokuskan. Oke. Dia tidak fokus pada Oke. Tidak bertanggung jawab. Terus ciri yang kedua itu terapi realitas itu dia berfokus pada tingkah laku pada saat sekarang, pada perasaannya, pada sikap. Jadi terapi ini tuh dia menekankan kesadaran atas tingkah lakunya sekarang ini. Terus yang ketiga, terapi realitas berfokus pada saat sekarang, bukan pada saat masa lalu. Dia bukan berfokus pada masa lalu, masa lampau, tapi dia berfokus pada saat sekarang. Kemudian ciri yang keempat itu terapi realitas dia menekan pada pertimbangan nilai. Jadi terapi ini dia menempatkan pokok kepentingannya pada peran si klien itu sendiri dalam menilai kualitas tingkah lakunya dalam menentukan apa yang membantu atau apa yang membuat dirinya gagal. Gitu. Terus yang kelima, terapi realitas tidak menekankan pada transferensi. Kemudian ciri yang keenam, terapi realitas menekankan pada aspek-aspek kesadaran, bukan tidak kesadaran. Karena terapi
realitas menandaskan bahwa ketidaksadaran berarti mengelak dari pokok masalah yang menyangkut ketidaktanggungjawaban dalam hidup. Kemudian, terapi realitas menghapus hukuman. Karena Glasser mengingatkan bahwa pemberian hukuman untuk mengubah perilaku itu tidak efektif. Kemudian terapi realitas menekankan tanggung jawab yang oleh Glasser sendiri didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan melakukan dengan cara tidak mengurangi kemampuan orang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Jadi itu ciri-ciri dari terapi realitas. Lumayan banyak ya ciri-ciri dari terapi realitas. Ada 8 ini. ciri. Oke, lanjut ya. Tadi sudah berbincang tentang fungsi, ciri-ciri, tujuan, dan juga pengertian. Nah, saya juga mau mengetahui sedikit dari kakak yang paling ujung tentunya ya, tentang bagaimana sih hubungan antara terapi dengan si klien tersebut dalam terapi realitas. Oke, baik, terima kasih. Kalau hubungan antara terapis dan klien itu sendiri, seperti yang tadi sudah teman-teman jelaskan, kita bisa melihat bersama bahwa sebelum terapi realitas itu menjadi menempuh akan tujuannya atau menjadikan atau terjadi terapi yang efektif, keterlibatan antara terapis dan klien itu sendiri harus berkembang secara seimbang. Nah, di sini saya punya ada 4 konsep dan juga prinsip-prinsip yang harus kita tahu dari hubungan antara terapis dan klien. Ini ada 4 prinsip. Yaitu Dalam hubungan itu ada prinsipnya Iya. juga ya. Prinsip yaitu yang pertama, terapi realitas ini berlandaskan hubungan antara keterlibatan pribadi antara terapis dan klien itu sendiri. Nah, di sini maksudnya untuk mencapai atau melalui keterlibatan pribadi dan dengan terapis ini, klien perlu belajar bahwa lebih banyak hal dalam hidup ini daripada harus memasukkan perhatiannya pada suatu kegagalan atau suatu kesusahan, tingkah laku yang tidak bertanggung jawab. Itu yang pertama. Kemudian untuk prinsip yang kedua, harus ada perencanaan. Nah, perencanaan ini adalah sesuatu yang esensial dalam terapi realitas, di mana untuk mencapai perencanaan itu sendiri, untuk perencanaan ini sendiri ada rencana-rencana yang harus kita lakukan secara mutlak dalam terapi realitas. Ada cara-cara alternatif juga bagi klien yang memecahkan masalah untuk memproses pengalaman hidupnya dalam melakukan suatu terapi. Kemudian yang ketiga di sini ada komitmen. Nah, dari perencanaan itu kita bisa membuat sebuah komitmen. Komitmen ini adalah kunci utama dalam terapi realitas. Jadi setelah klien membuat pertimbangan dalam nilai untuk tingkah laku mereka sendiri, mereka harus memutuskan rencana-rencana tindakan dalam membantu klien. Kemudian yang terakhir di sini, prinsip-prinsip yang terakhir di sini yaitu terapi realitas tidak menerima dalih. Nah, jelas bahwa pada komitmen tadi klien itu bisa terlaksana jika ada perencanaan dan juga komitmen. Jadi mungkin dari prinsip yang sempat dijelaskan bahwa terapi itu dapat berjalan dengan lancar kalau ada perencanaan yang komitmen. Nah, bagaimana saya ingin sedikit bertanya tentang bagaimana sih kalau misalnya si klien ini tidak berkomitmen dengan apa yang sudah dia lakukan dari awal. Waktu di tengah jalan itu kan mungkin ada sedikit kayak sedikit perbedaan apa yang menurut dia tuh kayak tidak masuk begitu ya dalam terapi ini. Kira-kira kalau misalnya dia tidak berkomitmen untuk melanjutkan terapi ini, mungkin ada hal lain yang membuat dia untuk terus melakukan terapi tersebut. kira-kira Mungkin ya, kan maksudnya Kak Patricia itu kalau dia dengan jalan dia Dia memutuskan untuk tidak melanjutkan ya. Tapi itu kan berdasar pada komitmen. ya mungkin ini
seperti yang dijelaskan oleh teman Milka juga tadi kan, untuk terapi realitas itu terapis itu tidak menerima dalih. Jadi mungkin berhasil atau tidaknya terapi dia itu si terapis ini dia tidak akan menanyakan alasannya kenapa jadi itu tidak berhasil atau alasannya apa bisa mau berhenti untuk tidak terapis lagi. Tapi dengan berhasil atau tidaknya berarti terapis sampai di situ saja, itu terserah. Makanya ya ini kliennya itu punya kebebasan untuk melanjutkan atau tidak. Jadi tergantung dengan kliennya. Iya, karena lagi dari Jadi kliennya kalau- sendiri. Karena ini fokus terapinya kan pada si klien. Tugas terapi adalah memberikan perhatian yang cukup sehingga klien itu bisa mampu untuk menghadapi suatu kebenaran bahwa dia telah bisa atau dia telah mampu untuk melakukan apa terapis itu atau dia sudah mencoba. Oke, jadi kembali kepada diri sendiri ya, gimana cara untuk bertanggung jawab terhadap masalah yang dia lakukan. Kemudian saya langsung saja ke pertanyaan yang berikutnya tentang apa saja perilaku bermasalah dari terapi realitas tersebut. Oke, perilaku bermasalah dari terapi realitas ini yaitu di mana terapi realitas ini pada dasarnya tidak mengatakan bahwa perilaku individu atau perilaku individu itu adalah perilaku abnormal. Nah, konsep bertindak menurut nasihat kehidupan nyata berkaitan dengan perilaku yang pantas atau tidak pantas. Nah, menurut Glasser sendiri, bentuk perilaku yang tidak pantas ini disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan sendiri, dan sebagai akibatnya itu kehilangan sentuhan dengan realitas objektif dan melihat sesuatu sesuai dengan kenyataan, atau ketidakmampuan untuk melihat sesuatu sesuai dengan kenyataan, dasar kebenaran dan juga tanggung jawab. Nah, di sini konseling realitas tidak mengaitkan perilaku manusia dengan gejala abnormal, tetapi perilaku bermasalah dapat disamakan dengan istilah kegagalan identitas. Nah, kegagalan identitas di sini yaitu di mana disebut identitas gagal ketika gagal memperoleh kehendak atau keinginan. Terus berikutnya itu menolak realita gitu kan, yang ketiga jadi disebut identitas yang gagal. Identitas kegagalan ini tanda dengan keterasingan atau penolakan diri dan juga lain sebagainya. Nah, kekuatan pertumbuhan mendorong si klien untuk memperjuangkan identitas kesuksesan dia gitu. Nah, penderitaan individu hanya dapat diubah dengan perubahan identitas. Nah, pandangan terapi realitas di sini percaya bahwa karena orang dapat mengubah cara hidup si klien, perasaan klien juga dan juga perilaku mereka gitu. Mereka juga dapat mengubah identitas mereka. Nah, perubahan identitas di sini tergantung pada perubahan perilaku si klien. Oleh karena itu, jelas bahwa terapi realitas tidak berdasarkan pada filosofi deterministik tentang manusia, tetapi premis bahwa manusia adalah agen yang menentukan dirinya sendiri gitu. Nah, prinsip ini berarti bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk menerima konsekuensi dan tindakan mereka, seperti orang bisa menjadi seperti yang mereka inginkan. Ada yang mau ditambahkan lagi tentang terapi realitas, atau mungkin ada hal-hal yang belum saya tanyakan tentang terapi realitas? Jangan tegang-tegang ya, sudah siang juga agak lumayan tegang ya kita. Bisa aja ya kak, kan udah di fungsi, ada tujuan, Tujuan juga ada pengertian. ya kita garis besar. Oke, jadi bisa disimpulkan di sini bahwa terapi realitas itu membantu individu untuk
mencapai otonomi. Seperti otonomi yang sudah dijelaskan ya, bahwa otonomi itu keadaan yang menyebabkan orang mampu melepaskan dukungan dari lingkungan dan menggantinya dengan dukungan pribadi atau diri sendiri. Kemudian juga sudah dijelaskan tentang bagaimana tujuan terapi, ada juga fungsi, perilaku bermasalah, ciri-ciri, dan hubungan dari terapis dan si klien. Oke, baik. Kira-kira kita sudah lumayan tahu sedikit ya tentang apa sih itu terapi realitas. Dan juga teman-teman semua itu sudah berbagi informasi kepada kita semua. Mungkin nanti teman-teman yang menonton tahulah, paham kalau misalnya ada yang berbicara tentang terapi realitas, mungkin dengan mendengarkan podcast ini jadi tahu ya apa itu terapi realitas. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada podcast siang hari ini, walaupun udaranya sedikit berangin, panas dan sebagainya, tapi teman-teman masih untuk datang ya, semangat ya pada siang hari ini. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Bye bye.